Di buku 48 Hukum Kekuasaan, pada hukum yang ke-30 dijelaskan bahwa saat kita meraih sebuah tujuan, akan lebih baik jika kita tidak menunjukkan usaha kita, tidak menunjukkan strategi yang kita punya ataupun latihan-latihan keras yang sudah kita kerahkan. Kita harus memberi kesan kepada orang lain bahwa prestasi yang kita raih itu tampak sangat mudah kita dapatkan. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita perlu tahu dulu bagaimana hukum ini bekerja. Jadi dalam menerapkan hukum yang ke-30 ini, kita perlu suatu aksi yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Sebuah aksi yang cukup sulit tapi bisa kita lakukan dengan sangat baik. Dan ini contohnya juga banyak, Pak. Bisa public speaking, menjadi ahli dalam suatu bidang, meraih prestasi yang membanggakan, memiliki skill yang luar biasa, dan sebagainya. Dan semakin besar tujuan yang kita tetapkan, maka semakin besar pula usaha yang harus kita kerahkan. Oleh karena itu, sebelum kita tampil di hadapan orang lain, kita harus berlatih tanpa henti, belajar secara ugal-ugalan ataupun melakukan riset besar-besaran. Baru setelah itu, kerja keras yang sudah kita kerahkan tersebut tidak perlu kita gembor-gemborkan, tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain, apalagi dipamerkan. Tujuannya untuk apa? Pertama, agar hasil kita itu bisa terlihat secara natural, tidak dibuat-buat dan dilakukan secara spontan. Menurut Robert Greene, penulis dari buku Hukum Kekuasaan ini, dia berpendapat bahwa kekaguman primitif manusia itu terjadi saat mereka melihat sesuatu yang alamiah, yang natural. Jadi misal kita disuruh memilih antara kecantikan buatan dan kecantikan yang natural, mungkin sebagian besar dari kita memilih kecantikan yang natural. Dan hal ini juga sama dengan sebuah pertunjukan, Pak. Jika kita bisa memberikan performa yang bagus dan natural, secara tidak langsung hal tersebut dapat menarik kekaguman primitif manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan aksi yang natural ini? Yaitu tadi, Pak, kita harus berlatih segila mungkin agar performa kita itu terlihat spontan, terlihat tidak ada persiapannya tapi hasilnya cukup luar biasa. Kita harus bisa membuat kesan kepada orang lain bahwa apa yang kita tunjukkan itu terlihat mudah dilakukan, sehingga ketika orang lain melihatnya, mereka akan merasa kagum dan menganggap kalau kita itu berada di level yang berbeda. Nah, seorang penulis Eropa pertama yang memaparkan prinsip ini berasal dari lingkungan yang paling tidak natural, yaitu istana zaman Renaissance. Dalam buku yang berjudul The Book of the Courtier yang diterbitkan tahun 1528, Baldassare Castiglione menggambarkan bahwa aktivitas warga istana yang sempurna itu sebenarnya berawal dari segala kerumitan yang diatur. Jadi bentuk keeleganan mereka yang terkesan indah adalah hasil yang memang sudah direncanakan, atau bisa dikatakan tindakan mereka itu adalah settingan, tidak natural. Tapi meskipun demikian, meskipun tindak tanduk ini berupa settingan dan begitu rumit, Castiglione menjelaskan bahwa warga istana tersebut harus melakukannya dengan apa yang dia sebut sebagai sprezzatura, yaitu kemampuan membuat hal yang sulit menjadi tampak mudah. Jadi sebisa mungkin para anggota istana ini disuruh melakukan aktivitas yang terlihat tidak sengaja, tapi sebenarnya itu sudah direncanakan dengan cukup baik dan cukup matang, sehingga ketika orang lain melihatnya, hal tersebut seolah dilakukan secara natural dan spontan. Nah, selanjutnya, gagasan mengenai sprezzatura tadi relevan dengan berbagai bentuk kekuasaan karena memang adanya sebuah kekuasaan itu tergantung pada penampilan dan ilusi yang kita ciptakan. Artinya seperti halnya karya seni, tindakan kita di depan publik haruslah memiliki daya tarik tersendiri, daya tarik yang membuat orang lain itu merasa kagum terhadap penampilan kita. Ambil contoh sebuah film, kita semua pastinya sepakat bahwa hampir semua penikmat film itu tidak tahu bagaimana proses pembuatannya. Mereka hanya melihat apa yang ditampilkan di depan mata mereka tanpa mengetahui hal apa saja yang berada di baliknya. Dan itulah yang dilihat sebagian besar manusia, bahwa mereka hanya melihat pencapaian kita tanpa ingin tahu bagaimana proses kita meraihnya. Mereka hanya melihat sisi luar diri kita dan tidak tahu betul hal apa saja yang ada di dalamnya. Di hukum ini juga, Pak Robert mengatakan bahwa kita semua sebenarnya mengagumi sebuah kehebatan. Ketika kehebatan itu dilakukan secara natural dan disertai dengan keanggunan, maka kekaguman kita akan bertambah 10 kali lipat. Dan tidak hanya itu, Pak Robert juga bilang bahwa sesuatu yang sudah bisa dipahami tidak akan mudah dikagumi. Ambil contoh pertunjukan sulap. Kalau kita tidak tahu trik apa saja yang ada di balik pertunjukan sulap, mungkin kita akan terpesona melihatnya. Namun ketika kita mengetahuinya, mengetahui trik-trik lihai dari para pesulap, alat-alat canggih yang mereka gunakan ataupun ilusi yang mereka ciptakan, kemungkinan besar kita semua akan bosan. Kemudian jika kita melihat di sekeliling kita akan menyadari juga bahwa sebagai manusia yang angkuh, kita cenderung menginginkan agar seluruh dunia itu mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Kesombongan dan keangkuhan yang kita punya seakan ingin dipuaskan dengan sebuah tepuk tangan dan pujian. Kita menginginkan sebuah simpati ataupun rasa belas kasih atas waktu-waktu yang kita habiskan. Dan memang pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu menginginkan perhatian. Nah, sekarang misal kerja keras yang kita lakukan itu kita tunjukkan, kita ceritakan kepada orang lain, maka hal itu akan memberikan beberapa kemungkinan yang kurang menguntungkan. Pertama, kita akan dilihat dan dianggap sebagai manusia biasa di antara manusia yang lainnya.
Saat orang lain mengetahui kerja keras kita, sebagian dari mereka akan beranggapan bahwa jika mereka juga bekerja keras, mereka akan bisa menyaingi kita. Jika mereka mempunyai waktu untuk berlatih, mereka juga akan memiliki kemampuan yang sama. Dalam hukum kekuasaan, tentu ini adalah hal yang kurang menguntungkan karena jika orang lain menganggap kita itu setara, maka itu sama halnya kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita akan diremehkan dan direndahkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh sebuah kekuasaan, kita harus dianggap lebih unggul dari kebanyakan manusia, lebih hebat dari mereka, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih lihai. Makanya untuk menciptakan ilusi semacam ini, salah satu caranya adalah membuat orang lain berpikir bahwa hal yang sangat sulit pun bisa kita lakukan dengan cukup mudah tanpa adanya kerja keras. Nah, selain itu, di hukum ini juga Bapak Robert mengingatkan kita bahwa saat orang lain mengetahui strategi ataupun trik-trik yang kita punya, kemungkinan terburuknya mereka akan menirukan hal tersebut dan menggunakannya untuk melawan kita. Dulu diceritakan ada seorang master pegulat yang menguasai 360 jurus. Suatu hari dia memutuskan untuk mewariskan 359 jurus kepada salah satu murid kesayangannya. Singkat cerita, setelah sang murid menguasai semua jurus-jurus tersebut, bulan demi bulan sang murid menjadi ahli dalam seni bela diri itu. Sehingga setiap ada orang yang berani menantangnya di pertarungan, semuanya mampu ia kalahkan. Dia sangat bangga akan kemahirannya sampai pada suatu hari ia membanggakan dirinya di hadapan sang sultan. Dia bilang bahwa dengan kehebatan yang dia miliki sekarang, dia bahkan siap bertarung melawan gurunya. Dan melihat kesombongan si anak ingusan tersebut, sang sultan pun memerintahkan untuk mengadakan pertandingan besar yang ditonton oleh banyak orang. Dan inilah pertandingan antara guru dengan murid. Pada pertandingan tersebut, saat gong dibunyikan, sang murid maju terlebih dahulu sambil berteriak dengan lantang. Namun hanya beberapa saat setelah itu, sang guru dengan cepat memegang muridnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dan dengan kehebatannya, sang guru membanting muridnya tersebut hingga menimbulkan suara yang begitu kencang. Boom! Gitu suaranya. Melihat kekalahan murid tersebut, sang sultan dan para penonton merasa puas dan bersorak sangat keras. Dan ketika sang sultan menanyakan kepada si guru tentang bagaimana dia bisa mengalahkan muridnya yang kuat tersebut, si guru mengakui bahwa dirinya telah menyisakan satu jurus rahasia untuk menghadapi kemungkinan semacam ini. Jagalah agar inti kemampuan Anda tidak diketahui oleh orang lain. Manusia yang bijak tidak membiarkan pengetahuan dan kemampuannya dimiliki siapapun. Mereka mengizinkan Anda mengetahui kehebatannya, tetapi tidak membiarkan Anda memahaminya. Baltasar Gracian. Dari penjelasan tadi, kita mungkin menemukan beberapa hal yang bisa kita terima dan beberapa hal yang tidak bisa. Seperti saat menyembunyikan usaha atau kerja keras, apakah ini mutlak pada semua hal? Tentu tidak kan? Di akhir pembahasan, Bapak Robert menjelaskan bahwa segalanya tergantung dari selera penonton dan zaman ketika kita menerapkannya. Artinya ketika penonton itu lebih terpesona kalau mengetahui kerja keras kita, maka menunjukkan hal tersebut menjadi sah-sah saja. Ambil contoh beberapa orang sukses yang menceritakan kisah-kisahnya. Meskipun mereka melanggar hukum ini, mereka tetap memiliki kekuasaan yang cukup besar. Keautentikan dan kejujuran mereka justru malah membuat kita semakin mengaguminya. Sekarang berapa banyak dari kita yang terinspirasi dari cerita orang-orang yang bekerja keras. Ini membuktikan bahwa menunjukkan kerja keras kepada orang lain juga memiliki banyak manfaat. Namun yang harus diperhatikan, jangan terlalu berlebihan karena hal ini bisa menciptakan kesombongan. Jika orang lain benar-benar ingin tahu, maka beritahulah dengan ketulusan. Jika mereka tidak menginginkannya, maka lebih baik disembunyikan. Kemudian dalam kasus guru dan murid tadi, Bapak Robert menyarankan untuk selalu berhati-hati seperti sang master pegulat tadi. Tapi bagaimanapun juga, misal kita punya suatu ilmu yang berharga, akan lebih baik jika kita mengajarkannya. Siapa tahu suatu saat nanti ilmu yang kita punya itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Karena seperti ajaran filsafat, learn is teach and teach is learn. Belajar adalah mengajar dan mengajar adalah belajar. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih.